Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan edisi hari ini yang menyajikan sejumlah informasi dari Kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, gimana Pak? Aturan katanya gimana Pak? Kenapa? Aturannya seperti apa Pak nanti? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Kalau begitu itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak. Kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Oh, itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali, hanya nanti dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pria dibekuk usai menjual belikan BBM ilegal jenis solar. Perbuatan tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Dengan menggunakan baju tahanan serta tangan terborgol, seorang pria digiring petugas unit Tipiter Reskim Polresta Balikpapan pada Selasa siang. 250 liter BBM jenis solar diamankan. Tersangka Sulaiman, 30 tahun, ditangkap di rumahnya pada tanggal 7 Oktober lalu bersama belasan jerigen yang berisi BBM jenis solar. Dari keterangan kepolisian, BBM jenis solar ini didapatkan dari mobil truk dengan membeli per liternya sebesar Rp5.000. Dalam 1 hari mampu mendapatkan 2 jerigen solar. Saat pelaku diamankan di rumahnya di kawasan Jalan Abdul Wahab Syarani, pelaku tidak bisa menunjukkan surat-surat terkait angkutan BBM tanpa disertai dokumen yang lengkap. Yang bersangkutan diamankan oleh unit Tipiter karena diduga melakukan angkutan BBM jenis solar tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah. Jadi pada saat diamankan, yang bersangkutan ini
memiliki BBM sebanyak BBM jenis solar ya, sebanyak 9 jerigen solar yang totalnya sekitar 250 liter. Sementara itu, dari keterangan tersangka bahwa dirinya mendapatkan BBM jenis solar ini dari truk dengan harga Rp5.000 dan dijual dengan harga Rp6.000. Hal ini sudah dilakukan kurang dari 1 tahun. Enggak, ngambilnya pakai mobil motor. Pakai motor mas ya? Bawa jerigen. Bolak-balik mas ya? Di beberapa SPBU mas? Mobil-mobil aja. Ya? Nyaring dikit. Di mobil-mobil. Oh, nggak di SPBU berarti. Sehari bisa dapat berapa, Mas? Sehari bisa dapat berapa liter, Mas? Berapa jerigen? 2 aja paling. 2 Sehari jerigen ya? jerigen. Untung berapa mas? 1.000. 1.000 ya? 1 liter ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 53 ayat B atau pasal 23 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Si Jago Merah kembali membara di RT 10, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan pada Kamis malam sekitar pukul 19.40 WITA. 7 bangunan ludes terlalap api. Seperti inilah kondisi kebakaran di RT 10 Kelurahan Sungai Nangka pada Kamis malam. Api dengan cepat melalap bangunan di sekitarnya lantaran rata-rata bangunan terbuat dari kayu. Ketua RT 10 Kelurahan Sungai Nangka Zainal mengatakan, api tiba-tiba telah membesar di salah satu rumah yang terbakar. Dirinya tak mengetahui pasti asal-muasal api, sedikitnya 3 rumah warga dilalap dan 4 bangunan ruko rata dengan tanah. Kebakaran yang terjadi membuat 8 kepala keluarga dan 18 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Penjual nasi goreng, sama apa namanya tuh? Sembako. Sama yang buka-buka HP itu. Oh, penjual ya, yang penjual toko jualan itu. Ada juga tuh berhenti sama yang penjual nasi goreng. Ada orangnya semua Pak ya? Ada. Sementara itu, salah satu korban kebakaran, Dedi mengatakan saat itu neneknya baru saja pulang dari rumahnya. Tiba-tiba dirinya ditelepon neneknya yang mendapati rumahnya terbakar. Sontak Dedi pun berlari ke arah atas rumahnya namun naas. Tak satu pun barang-barang di rumah neneknya dapat diselamatkan. Apa mas kebakaran? Kejadiannya sekitar jam setengah 8. Setengah 8-an ya? Setengah 8-an. Tiba-tiba api itu sudah besar. Udah besar gitu Sudah aja? besar banget. Itu Tidak tahu itu dari rumah mana. Hah? Tiba-tiba menjalar langsung semua gitu. Langsung ke depan itu? Depan sama belakang. Oh iya. Habis. Ini kita belum monitor pasti. Nanti kita masih menggali informasi dari masyarakat sama pihak berwajib yang akan menentukannya. Dugaan sementara apa Pak? Kendala-kendala yang ada ya saat ini tadi kita dapat informasi karena mungkin lokasi belum dipastikan di mana. Listrik masih hidup, jadi listriknya masih hidup. Api baru dapat dikuasai setelah 1 jam 30 menit dilakukan pemadaman. Timnya sempat mendapat kendala di mana aliran listrik di sekitar saat itu belum dipadamkan, sehingga proses pemadaman sempat terhenti. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan dan dibantu 2 unit water cannon Brimopolda Kaltim hingga api pun dapat dikuasai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Sejumlah pagar masjid rusak akibat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Pihak masjid sendiri tidak mempermasalahkan kerusakan pagar masjid yang terjadi. Sejumlah pagar Masjid At-Taqwa Balikpapan rusak akibat aksi demo yang digelar di Kota Balikpapan selama 2 hari terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kerusakan pagar masjid ditanggapi dingin oleh Ketua Masjid At-Taqwa Balikpapan saat di ruang kerjanya. Ketua Masjid At-Taqwa menjelaskan jika pagar Masjid At-Taqwa yang ada memang tidak kuat untuk diduduki sehingga lepas dan rusak. Pagar tersebut akan segera dipasang kembali dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Kerusakan ini tidak bisa diduga lantaran aksi massa saat terjadi keributan, massa berlari ke masjid yang memang dekat dengan lokasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan ormas. Itu saya tahu persis karena ini udah beberapa kali pagar itu kita perbaiki. 4 orang duduk di situ pun roboh sudah. Sebenarnya tidak ada, saya lihat niat mereka merusak. Maka saya bilang kemarin sama pada wartawan teman kita, saya bilang menyikapi ini biasa-biasa aja lah. Kalau sampai pun dikejar, pasti cari pelarian. Hanya ke sini pelariannya, tidak apa-apa. Dan ini sudah kita buat surat ke Wali Kota, karena beliau Ketua Umum Masjid At-Taqwa ini, laporan pemberitahuan ada pagar kita yang rusak akibat unjuk rasa. Dan beberapa hari ini kita perbaiki. Saat ini pagar yang rusak sudah diamankan di lokasi di depan masjid dan dalam waktu dekat segera dipasang kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar sosialisasi surat suara dan pendataan petugas KPPS. Bertempat di ballroom salah satu hotel di Jalan Eri Suparjan, Balikpapan Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menggelar sosialisasi surat suara dan pengecekan kesiapan anggota KPPS di setiap kelurahan. Dalam sosialisasi surat suara dan kesiapan petugas KPPS dihadiri oleh Ketua PPK, dalam hal ini sejumlah petugas KPPS masih belum mencapai target lantaran terhalang oleh batasan umur dan harus mengikuti tes cepat atau rapid test. Hal inilah yang membuat sejumlah PPK belum bisa memenuhi petugas KPPS di setiap TPS hingga batas akhir pendaftaran, sehingga KPU memperpanjang masa waktu pendaftaran untuk petugas KPPS. Ya, nah masalahnya adalah ada beberapa TPS seperti di Kelurahan Perapatan di Gunung Dub itu, di mana ada 7 TPS itu memang rata-rata warganya di sana itu rata-rata berusia di atas 50. Nah ini kan nanti akan kita jadikan solusi karena itu masuk komplek Pertamina. Kita akan koordinasikan nanti bagaimana jalan keluarnya karena KPU mempunyai solusi sesungguhnya dalam hal tidak terpenuhi jumlah KPPS di suatu tempat. KPU bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi. Nah yang jadi masalah ketika kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi, ini mekanismenya masuk di komplek itu bagaimana? Bisa diterima atau enggak? Ya kan? Karena di sana protokol COVID-nya ketat sekali. Keluar masuk warganya itu gitu. Dengan perpanjangan pendaftaran KPPS KPU Kota Balikpapan, optimis petugas KPPS di semua kelurahan akan bisa terpenuhi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila!
Aksi unjuk rasa terus berlanjut di Kota Balikpapan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 15 Oktober 2020 lalu di depan gedung DPRD Balikpapan berlangsung dengan damai. Puluhan mahasiswa Kota Balikpapan kembali turun ke jalan dan menyuarakan penolakan Omnibus Law. Aksi dimulai dari Simpang Plaza Balikpapan, dilanjutkan ke depan gedung DPRD Kota Balikpapan dengan berjalan sembari membentangkan spanduk yang mereka bawa. Aksi unjuk rasa dilakukan sepanjang Kamis siang. Aksi unjuk rasa kali ini berbeda. Para mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan membaca puisi serta menyanyikan lagu. Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian Polresta Balikpapan dengan memasang pagar kawat di depan kantor DPRD. Mahasiswa ini juga terus melakukan orasi yang dilakukan secara bergantian untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law. Koordinator lapangan aksi unjuk rasa tetap melakukan sidang rakyat dengan pengambilan keputusan bahwasannya rakyat menolak dengan adanya Omnibus Law. Ini dikit-dikitnya apa dia mau Kalau hari ini kita tetap ingin mengadakan sidang rakyat yang mana itu sebagai pengambilan keputusan bahwasannya rakyat ini menolak adanya Omnibus Law. Sidang rakyat ini apa? Seperti apa nanti sidang rakyat itu? Hah? Seperti apa nanti sidang rakyat? Sidang rakyat ini seperti pada sidang pada umumnya, tapi ini lebih ke apa ya? Ini pokoknya rundown-nya seperti pembacaan narasi dari perwakilan mahasiswa dan lain-lain. Baru kita tetapkan keputusannya bahwasannya rakyat ini menolak. Ini berbentuk teatrikal lah? Hah? Ada teatrikal. Ya, berbentuk teatrikal juga. Usai melakukan orasi dan teatrikal sebelum membubarkan diri, para mahasiswa menggalang bantuan untuk perbaikan pagar masjid yang rusak akibat unjuk rasa yang dilakukan selama 2 hari lalu. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.